الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحته وأسرار وبركاته آمين. والخير والشر مقدران على العباد. والخير dan kebaikan, wasyarru dan keburukan, muqaddarani itu ditetapkan keduanya, 'alal ibadi atas para hamba. Nah ini mirip dengan pembahasan sebelumnya yang kesimpulannya bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini adalah dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Diciptakan olehnya, diadakan dari tidak ada menjadi ada, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan semua itu oleh Allah. Semua apapun, segala peristiwa dari yang kecil hingga yang besar, setiap peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bahkan tempat setiap orang dari kita di akhirat nanti, apakah di surga atau di neraka, semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Termasuk dalam hal ini adalah segala perbuatan manusia yang baik dan yang buruk, kejadiannya adalah ketetapan dari Allah dan ketentuan darinya. Kebaikan diciptakan oleh Allah dan ditetapkan olehnya. Demikian pula keburukan dengan ciptaan Allah dan dengan ketetapan darinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, biyadikal khair ay wasyarr. Biyadika, dengan ketetapanmu atau dengan kekuasaanmu, ya Allah, al-khair, segala kebaikan. Yang dimaksud dengan ayat ini juga keburukan. Tidak hanya kebaikan, ketetapan dan ciptaan Allah, tapi juga keburukan. Dalam ilmu bahasa demikian ini disebut dengan al-iktifa. Penyebutan satu kalimat yang selanjutnya sudah difahami secara otomatis, sehingga disebutkannya secara ringkas. Biyadikal khair, dengan kekuasaan ya Allah, al khair, segala kebaikan. Artinya juga wasyarr. Nah ini namanya apa? Dalam ilmu balaghah disebut al-iktifa. Seperti contoh semacam ini dalam firman Allah, wa ja'ala lakum sarabila
taqikumul harra. Wa ja'ala, dan menjadikan oleh Allah bagi kalian sarabila, akan pakaian-pakaian, taqikum, yang menjaga kalian, al-harra, akan panas. Yang dimaksud wal barda. Tetapi yang di dalam ayatnya tidak ada penyebutan al-bard, dingin artinya. Artinya bahwa pakaian itu tidak hanya melindungi tubuh daripada panas saja, tapi juga dari dingin. Nah, ini namanya al-iktifa. Dalam ilmu balaghah disebut apa? Al-iktifa. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har, ay wal bard. Sama dengan ayat ini, biyadikal khair, ay wasyar. Bahkan lebih tegas lagi dalam ayat lain terkait keburukan merupakan ciptaan Allah serta ketetapan darinya, yaitu dalam surat Al-Falaq. Surat apa? Al-Falaq. Allah berfirman, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, a'udzu, berlindung aku, birabbil falaq, dengan Tuhan pencipta falak. Al-falaq artinya as-subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah Dia ciptakan. Jadi dalam ayat ini tegaskan oleh Allah bahwa keburukan adalah ciptaan Allah. Nah, Imam At-Tahawi dalam risalahnya ini menegaskan wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal 'ibad, bahwa semua apa yang terjadi pada manusia dilakukan olehnya dari kebaikan atau keburukan adalah dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Nah, minggu lalu sudah kita bahas bahwa kehendak Allah berbeda dengan perintahnya. Segala sesuatu yang terjadi pada alam ini, termasuk manusia dengan segala perbuatannya, yang baik atau yang buruk, dengan ciptaan Allah, ketetapan darinya, dan dengan kehendaknya, bi iradatihi wa masyiatihi. Nah, tetapi tidak semuanya dengan perintah Allah. Tidak semua apa yang ada pada alam ini dengan perintah Allah. Keburukan kejadiannya dengan ciptaan Allah dan kehendaknya dan ketetapan darinya, tetapi tidak dengan perintahnya. Keburukan, kemaksiatan, kejahatan, kejadiannya dengan kehendak Allah, dengan ciptaannya dan ketetapan darinya, tetapi tidak dengan perintahnya. Bedanya dengan kebaikan, kebaikan dengan ciptaan Allah, dengan ketetapan atau ketentuan darinya dan dengan kehendaknya, dan Allah memerintah kepadanya. Allah memerintah kepadanya. Ini minggu kemarin ini udah kita bahas. Itu terkait 4 perkara dalam penjelasan perbedaan apa? Al-masyiah dan al-amr. Faqad alimta arba'an aqsama fil kainati fahfazil maqama. Itu Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam Al-Akhridatul Bahiyah. Nanti dilihat itu di apa namanya, penjelasan yang minggu kemarin. Nah, ini makna dari pernyataan Al-Imam At-Tahawi
wal khairu wasyarru muqaddarani al ibad. Manusia dengan segala perbuatannya adalah ciptaan Allah. Tubuh manusia ciptaan Allah. Maka perbuatan tubuh manusia atau sifat-sifatnya juga ciptaan Allah. Pendapat rusak yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, pendapat qadariyah. Keyakinan demikian itu keyakinan kufur. Ada kelompok namanya apa? Qadariyah atau Mu'tazilah. Qadariyah atau Mu'tazilah, mereka yang berkeyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, ini orang dihukumi kafir, bukan orang muslim. Termasuk sebagian mereka yang mengatakan bahwa yang diciptakan oleh Allah, kata mereka, adalah perbuatan manusia yang sifatnya idtirariyah. Idtirar itu tanpa ikhtiar, tanpa upaya dari manusia, terjadi tanpa ikhtiarnya, seperti detak jantung misalkan, kedipan mata, peredaran darah dalam tubuhnya, idtirar, tanpa diupayakan oleh manusia. Lalu kata mereka, adapun perbuatan manusia yang sifatnya ikhtiyariyah, yaitu dengan upayanya, dengan ikhtiarnya dari manusia itu sendiri, dengan ikhtiarnya, kata mereka, maka itu ciptaan manusia. Nah, ini orang atau ini kelompok yang berfaham demikian juga dihukumi kafir, bukan orang muslim. Yang mengatakan perbuatan manusia yang ikhtiyariyah dan idtirariyah ciptaan manusia, jadi orang dihukumi kafir, atau mengatakan bahwa yang diciptakan oleh Allah hanya idtirariyah saja, yang ikhtiarnya ciptaan manusia, ini orang juga dihukumi kafir. Nah, jadi penciptaan itu hanya milik Allah, tidak ada siapapun yang menciptakan. Nah, menciptakan maknanya di sini al-ibraz minal adami ilal wujud, itu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini sifat ini hanya milik Allah. Lanjut. Wal istita'atu, dan al-istita'ah kemampuan, allati yang yajibu wajib biha dengannya, al-istita'ah al-fi'lu oleh perbuatan, min nahwit taufiqi dari seumpama taufiq, alladhi yang la yajuzu tidak boleh ayyusafa untuk disifati al-makhluq akan makhluk bihi dengannya alladhi atau seumpama at-taufiq itu tadi. Fahiya, maka bermula dia al-istita'ah ma'al fi'li, bersama fi'il, bersama perbuatan. Wa amma al-istita'atu, dan adapun istita'ah min jihati syihhati, dari segi kesehatan, ya, kesehatan pada badan normal, akal normal, mata normal, mulut, telinga normal. Wal wus'i, dan kemampuan, wat tamakkuni, dan kekuasaan atau kemampuan, sama maksudnya, kuasa atau mampu. Wassalamatil alati, dan selamatnya alat-alat, yang dimaksud anggota-anggota badan dalam hal ini, sehatnya yang dimaksud selamat ini adalah sehatnya, normalnya alat-alat atau anggota-anggota badan. Fahiya, maka bermula dia al-istita'ah min jihatil wus'i atau jihatil sihah qabla al-fi'li, sebelum fi'il, sebelum perbuatan. Wa biha, dan dengannya istita'ah min jihatil sihah wal wus'i
yata'allaqul khitabu, terkait oleh perintah syara'. Wa huwa, dan bermula dia istita'ah yang yata'allaq al-khitab, yata'allaq biha al-khitab, kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu, tidak membebani Allah oleh Allah nafsan akan suatu jiwa, illa wus'aha, kecuali akan kemampuannya an-nafas. Nah, jadi adanya taklif pada manusia itu adalah dengan adanya al-istita'ah yang qabla al-fi'li, yaitu yang dimaksud adalah al-istita'ah min jihati as-sihhati wal wus'i wat tamakkuni wa salamatil alat. Nah, khitab syara', adanya kewajiban hukum-hukum syara' terkait dengan istita'ah yang kedua ini, bukan al-istita'ah yang pertama, yaitu al-istita'ah qabla al-fi'li. Al-istita'ah qabla al-fi'li, sebelum perbuatan, yaitu yang terkait itu tadi dengan keselamatan atau kesehatan anggota-anggota badan. Karena itu secara syara', umpama orang misalkan tidak sehat pada akalnya, atau gila kasarnya, atau misalkan tidak sehat dia pada matanya, telinganya, dan lidahnya, buta, tuli, bisu, maka ini orang tidak mukallaf. Tidak ada apa? Istita'ah namanya. Tidak ada apa? Salamatul alat baginya. Nah, ini juga sebenarnya bantahan terhadap Mu'tazilah, tapi cukup panjang bahasan ini, kita cukupkan begitu aja. Lanjut. Wa af'alul ibadi, dan bermula af'alul ibad, perbuatan para hamba. Perbuatan para hamba. Hiya, bermula dia af'alul ibad bi khalqillahi, itu dengan ciptaan Allah, wa kasbin minal ibad, dan kasab dari hamba. Nah, ini panjang penjelasan ini, kita ringkas. Apa yang dicatatkan oleh Imam At-Tahawi ini adalah bantahan terhadap kelompok Jabriyah. Kelompok apa? Jabriyah, sekaligus bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Itu tadi, kelompok sesat yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, Jabriyah itu kelompok sesat yang mengatakan bahwa manusia itu majbur. Apa majbur? Dipaksa, sehingga tidak punya ikhtiar, tidak punya kasab. Manusia itu, kata mereka, seperti kapas ditiup angin, terombang-ambing ke sana kemari. Tidak ada pilihan, tidak ada kasab, tidak ada ikhtiar baginya. Nah, ini juga pendapat rusak dan sesat. Sama sesatnya dengan kebalikannya yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, yaitu kelompok apa tadi? Qadariyah atau Mu'tazilah. Nah, jadi dua kelompok ini ajarannya berseberangan, berbanding terbalik, berseberangan, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Qadariyah atau Mu'tazilah mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Sementara Jabriyah mengatakan
bahwa manusia itu tidak punya kasab, tidak punya ikhtiar. Seperti kapas ditiup angin, dipaksa oleh Allah kata mereka. Ini juga pendapat rusak. Dua-duanya menyalahi ajaran Rasulullah, menyalahi Al-Quran. Di dalam Al-Quran ditetapkan bagi manusia itu ada kasab. Ada apa? Kasab. Nah, jadi bedanya kita Ahlus Sunnah dengan Jabriyah. Ahlus Sunnah menetapkan kasab tersebut. Ahlus Sunnah pertengahan antara dua faham rusak tersebut. La jabr wala qadar. Islam itu pertengahan antara al-jabr dan al-qadar. Demikian dikatakan oleh Imam Ali ibn Abi Thalib, la jabr wala qadar. Nah, jadi perbedaannya kita dengan kaum Jabriyah, ini orang-orang yang apa namanya menyerang akidah Ahlus Sunnah. Seringkali mereka mengatakan akidah Ahlus Sunnah itu atau ajaran Ahlus Sunnah itu sama dengan kelompok Jabriyah. Nah, ini pemahaman rusak. Beda, jelas sangat beda. Jabriyah menafikan kasab, Ahlus Sunnah menetapkannya. Paham tidak? Apa itu kasab? Kasab itu tawjihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'li wa yakhluqullahu 'inda dhalik. Tawjihul abdi, mengarahkan oleh seorang hamba, qasdahu akan maksudnya atau tujuannya, wa iradatahu dan kehendaknya, nahwal fi'li terhadap seumpama perbuatan, terhadap suatu perbuatan, wa yakhluqullahu 'inda dzalik, maka menciptakanlah oleh Allah pada perbuatan hamba tersebut. Nah, jadi pada hamba ini ada taujih al-qasd, taujihul qasd. Jadi mengarahkan oleh seorang hamba terhadap tujuannya. Itulah yang disebut apa? Kasab. Disebut dengan apa? Kasab. Paham tidak ini? Nah, itu dinafikan oleh kelompok Jabriyah, kasab tersebut. Kurang lebih bahasa kitanya, kasab itu artinya ikhtiar atau usaha. Usaha. Kita ada nggak usaha? Ada. Ketika saya mau menggerakkan tangan ini, ada kemauan pada diri saya untuk menggerakkan. Namun demikian, hakikat gerakan tangan saya ini adalah ciptaan Allah. Saya punya keinginan tidak? Punya. Nah, keinginan tersebutlah terhadap satu perbuatan saya arahkan terhadap keinginan tersebut. Keinginan saya itu disebut dengan kasab. Nah, ini dinafikan oleh kelompok Jabriyah. Nah, Al-Quran sendiri menegaskan ada kasab tersebut. Dalam Al-Quran secara tegas mengatakan apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi suatu jiwa itu balasan kebaikan daripada apa yang dia usahakan, dan atasnya balasan keburukan dari apa yang telah dia usahakan, dari keburukan juga. Keburukan balas keburukan, kebaikan dibalasan dengan kebaikan. Nah, diungkapkan dengan kata kasaba. Paham? Alhamdulillah. Wa indana lil 'abdi kasbun kullifa. Wa indana lil 'abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran falta'rifa. Dalam Jawharatut Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah, wa indana, dan menurut kami yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah, lil 'abdi bagi seorang hamba itu kasbun, kasab, kullifa yang dibebankan, walam yakun mu'assiran fal ta'rifa, tapi demikian kasab tersebut tidak memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh itu maksudnya
hakikat segala kejadian itu dengan ketetapan dari Allah, bukan semata-mata oleh kasab. Kita berkasab, mungkin terjadi akibatnya sesuai apa yang kita inginkan, tapi juga mungkin tidak terjadi. Paham tidak nih? Nah, walam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Walam yakun mu'assiran artinya bahwa kasab itu tidak menciptakan akibat. Hakikat hasilnya suatu usaha atau tidak hasilnya adalah dengan ketetapan dari Allah, bukan semata-mata oleh kasab. Ada itu ungkapan yang ya kurang bagus juga itu berseliweran itu di WhatsApp, mengatakan apa? Dia bilang memang usaha itu tidak memang hasil itu apa disebutnya itu memang usaha itu tidak membohongi hasil. Balik itu diketahui itu. Ya. Dia kata memang usaha itu tidak membohongi hasil. Artinya kata dia seakan-akan kalau usaha mesti hasil. Nah itu kagak bener itu. Kagak bener. Siapa yang kalau usaha pasti hasil? Banyak yang kagak hasil. Banyak. Malah mungkin kebanyakan kagak hasil. Mungkin itu apalagi ya menyangkut ya banyak faktor lah. Tapi ketetapan yang pastinya adalah dengan ketentuan dari Allah. Karena itu pula dalam ajaran kita ini diperintah mengerjakan sebab-sebab, tetapi jangan diyakini bahwa sebab itulah yang menciptakan akibat. Karena hakikat hasil atau akibat dalam hal ini adalah ketetapan dari Allah, bukan semata-mata dari karena pekerjaan sebab-sebab kita. Mengerjakan misalkan sakit, berobat itu namanya apa? Sebab, ikhtiar, kasab, ikhtiar atau mengerjakan sebab. Nah sembuhnya itu ketika kita berobat bukan karena ketetapan atau diciptakan oleh obat, tetapi apa? Ketetapan dari Allah. Nah sembuh itu namanya akibat. Begitu. Karena itu ada orang berobat sembuh, tapi juga ada orang berobat malah mati. Ada yang enggak begitu? Banyak. Itu yang di rumah sakit ada yang sembuh, tapi juga ada yang mati. Yang mati saban hari pada turun. Turun tuh dibawa ke masjid tuh, rumah sakit, tempat ngaji kita. Oh, lagi ngaji, turun lagi. Bukan turun sendiri, maksudnya didorong. Gitu. Turun lagi. Yang sembuh, ya ada juga. Nah itu artinya bahwa obat itu tidak menciptakan kesembuhan. Yang menciptakan kesembuhan adalah Allah. Allah berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin, tentang perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Ada kalanya bahkan tidak berobat sembuh. Banyak bahkan Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi kesimpulannya semua apapun pada alam ini adalah ciptaan Allah, termasuk perbuatan manusia, geraknya, diamnya, semuanya, lintasan fikirannya, niat-niat yang timbul dalam hatinya, hakikatnya itu adalah dengan diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Itu dia disebutkan. Imam Tahawi mengatakan wa af'alul ibadi hiya bi khalqillah wa kasbun minal ibad. Tapi begitu kita punya kasab, bekerjalah sebaik-baiknya semampu kita.
Tapi jangan berpangku tangan kepada pekerjaan. Jangan bersandar kepada sebab-sebab. Wallahu a'lam bishawab.